Tapi jeleknya Amerika itu dia yang bikin, ya. Dia yang bikin, dia yang duitin, dia yang melatih, dia yang kasih senjata, suruh ngeberontak di negara muslim. Negaranya udah kacau, udah lemah kekuasaannya, Amerika punya alasan untuk datang. Coba ingat, alasan Amerika datang ke Afghanistan dulu. Dari mulai serangan Pentagon WTC ya Pak. Nyerang Taliban katanya. Padahal dia sendiri yang danain Taliban. Amerika datang ke Suriah, ke Irak. Alasan ISIS kan. Padahal dia diri sendiri yang bikin ISIS. Ini namanya politik tarik ulur Amerika Serikat. Tujuannya bikin ISIS, bikin Taliban, bikin Al-Qaeda. Target yang pertama untuk merusak stabilitas Timur Tengah. Ini negara-negara yang tadinya damai kacau kan. Gara-gara kelompok-kelompok begini. Gara-gara ISIS, Suriah kacau. Irak kacau, Afghanistan kacau, gara-gara itu Taliban ini sengaja dibikin. Nanti ecak-ecak diperangi oleh Amerika Serikat. Coba Amerika itu kalau benar perang sama Taliban kecil, habis Taliban itu Pak. Amerika punya segalanya kan. Tapi mengapa kok Taliban tuh duitnya banyak, senjatanya canggih? Coba tebak dari mana? Saya jadi bingung dari mana mereka dapat dari mana senjata begitu tak canggihnya. Kalau Amerika memang mau membasmi Taliban, saya yakin gampang sekali. Termasuk ISIS. Tapi memang begitu. Ecak-ecak ngebela pemerintah Afghanistan, Irak, Suriah. Tapi punya syarat. Saya mau ngancurin ISIS sama Taliban. Tapi syaratnya ini. Kalian di bawah kelek saya. Kayak Libya itu minyaknya yang diambil ya Pak. Irak, Suriah juga begitu oleh Amerika Serikat. Itu tujuan mereka. Begitu pemerintahnya sudah ingin mandiri, nggak mau lagi ada intervensi Amerika, sekilit lagi itu Amerika, gedein lagi ISIS-nya, gedein lagi Talibannya. Saya nggak tahu apa yang terjadi di balik layar Afghanistan. Saya yakin Pak, Amerika mundur dari Afghanistan. Kapan mundur? Beberapa bulan yang lalu ya, mundur menarik pasukan dari Afghanistan. Dan kemudian Taliban dengan mudah sekali mengacaukan, mengalahkan Afghanistan, termasuk menguasai Kabul. Saya yakin, seyakin-yakinnya di hati, ada deal-deal di balik layar, di balik itu semua. Walaupun kita jangan silau, jangan euforia Taliban. Nanti ketika Taliban sudah besar, menguasai Afghanistan lagi, apa nggak ada kemungkinan Amerika nggak balik lagi? Boleh jadi balik lagi gitu. Karena Amerika tidak pernah membela Afghanistan, tidak pernah membela Suriah, Irak, Libya, Yaman. Amerika hanya berkepentingan biarkan selamanya mereka perang saudara. Ini sebetulnya yang ingin, proyek ini sebetulnya yang ingin diwujudkan. Coba Bapak-bapak baca bocoran Wikileaks. Wikileaks itu kan diakui akurat. Mantan anggota CIA yang kabur itu kan. Kata Wikileaks, untuk membunuh Muammar Gaddafi, Amerika pakai orang Taliban, mantan komandan tempur Al-Qaeda yang dipenjara di penjara Guantanamo, dikeluarkan dari penjara, dikasih amnesti oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Anda dibebaskan. Tapi dialah aktor utama yang menemukan Muammar Gaddafi dan membunuh Muammar Gaddafi. Begitulah cara politik Amerika Serikat. Jadi hancurnya Libya itu Taliban yang punya dosa besar. Menghancurkan Libya itu. Termasuk kemudian Suriah, ISIS kan hancur. Itu ISIS. Udah kerjaan mereka semua itu Pak. Jadi menurut saya kaum muslimin di Indonesia, ini mau saya upload di Facebook soalnya. Di YouTube juga gitu. Salah kalau kita dukung Taliban. Karena mengapa sudah hancur semua sendi-sendi agama di sana. Taliban itu bukan negara kafir, bukan negara maksiat. Itu 99% muslim di sana. Hati-hati kita. Jangan kemudian terpicu sedemikian rupa dengan euforia kemenangan, jangan. Yang benar, seperti di Indonesia inilah. Beda pilihan politik silahkan. Berkompetisi silahkan. Tapi dengan cara yang benar. Bukan dengan cara yang perang. Karena seandainya kita membenarkan itu Pak, maka ke depannya akan ada pergerakan serupa di Indonesia. Bahkan saya khawatir, bukan cuman Indonesia agak kebal ya, agak jauh ya. Karena Indonesia ini sebetulnya kita bangga dan bahagia. Indonesia punya aset NU dan Muhammadiyah. Saya meyakini betul Pak, NU dan Muhammadiyah tak pernah bisa diragukan.
pembelaannya terhadap NKRI. Selama NU masih besar, Muhammadiyah masih besar, aman negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka siapapun presiden ke depan, entah siapa aja presidennya, jangan lupa itu. Jadi jangan nuntut apapun sama NU dan Muhammadiyah. Kalau bisa besarkan terus ini NU dan Muhammadiyah. Karena mengapa negara ini terlalu banyak berhutang budi sama NU dan Muhammadiyah. Bayangkan oleh bapak-bapak kalau di Indonesia ini yang banyak Taliban. Yang kayak Taliban itu yang banyak. Yakin dah, nggak makan kenyang lagi kita. Mau mihak kemana? Kalau di Indonesia ini Pak, nggak usah banyak-banyak, 20% saja rakyat Indonesia ini berideologi Taliban. 20% dari 200 juta berapa? 40 juta ya. Ada 40 juta saja, enggak 40 juta lah, kebanyakan itu mah. 5% aja, 5%. 10 juta saja orang berideologi Taliban di Indonesia ini, udah hancur Indonesia Pak. Yakin hancur. Banyak pengeboman di mana-mana. Banyak perang saudara di mana-mana. Mengapa kita ini masih kebal? Karena mungkin mereka nggak sebanyak itu di Indonesia ini. Tapi khawatir anak-anak muda dengan euforia efek ini. Oh enak juga ya jadi muslim kayak gitu. Akhirnya apalagi orang yang memang sudah benci dengan sistem yang ada. Mulai mudah sekali direkrut oleh mereka semua. Dan tambah satu lagi sebetulnya. Yang saya unik ini. Jamaah tabligh Pak. Jamaah tabligh itu tidak ada misi politik. Tidak ada misi politik. Bahkan almarhum Syekh Maulana Ilyas ya. Pendiri Jamaah Tabligh itu berpesan. Jamaah Tabligh tidak boleh masuk dalam konflik politik apapun. Dan tidak boleh berperang. Bahkan Syekh Maulana Ilyas itu ada beberapa pesannya yang orang Jamaah Tabligh sendiri mungkin lupa. Apa pesan Syekh Maulana Ilyas? Satu, Sunni Syiah selamanya tidak boleh perang. Tidak boleh perang. Karena itu politik Amerika untuk ngadu domba. Tujuannya apa? Habis energi kita kalau perang Sunni Syiah. Karena masalah Sunni Syiah hanya akan selesai kalau Imam Mahdi sudah turun. Kalau Imam Mahdi sudah datang, diutus oleh Allah Ta'ala, selesai perkara Sunni Syiah. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, India, Pakistan gak boleh perang. Gak boleh perang. Makanya sebetulnya Jamaah Tabligh itu, fadilahnya kalau di negara bangsa Urdu ya Pak, itu menyatukan India, Pakistan. India, Pakistan, Bangladesh. Coba seandainya gak ada Jamaah Tabligh Pak. Kan gak akur 3 negara itu. Kan gak akur kan? Sampai sekarang tuh di perbatasan sudah ngangkat senjata semua itu. India, Pakistan, Bangladesh. Gara-gara ada Jamaah Tabligh, redam perang itu. Makanya sebetulnya itu udah bagus wasiat Syekh Maulana Ilyas sebetulnya. Kemudian yang ketiga, Syekh Maulana Ilyas mengatakan bahkan kaum muslimin tidak boleh perang sama Cina. Karena prediksinya satu negara masuk Islam itu kata Syekh Maulana Ilyas adalah Cina. Satu negara di akhir zaman masuk Islam sekaligus dan menjadi tentara Imam Mahdi itu. Prediksi beliau. Saya pikir, tapi benang merah yang saya garis bawah di sana apa? Jamaah Tabligh harus istiqomah, tidak berpolitik. Tidak masuk dalam faksi-faksi politik. Dan istiqomah dalam perdamaian. Tidak boleh berperang. Makanya Indonesia ini kalau yang banyak NU, Muhammadiyah, sama Jaulah, insya Allah aman. Tapi kalau yang kopar kafir itu yang banyak Pak, remek, percayalah Indonesia itu remek. Yakin remek Indonesia ini. Saya ingin sampaikan, ngapa sih kita harus ribet banget jadi orang Islam itu? Uang kita ini kan jelas Pak. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja masuk surga kita ini. Udah jelas banget kan? Mengapa sih harus ribet, harus ngebunuh sesama muslim gitu? Harus ngeberontak kepada pemerintah untuk masuk surga? Ngapa sih? Harus begitu banget? Kayak tadi kita nih zikir tuh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali di waktu maghrib. Kalau malam ini kita mati, bebas dari api neraka. Subuh kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Siang mati, bebas dari api neraka. Kita ini sudah punya modal utama. Orang Islam itu sudah gini aja. Al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apapun dia saudara kita. Maksudnya apa? Jangan halalkan darahnya. Karena dengan itulah tiket dia untuk masuk surga. Masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, contoh gini aja. Kayak kita lagi sakit. Ada hadis begini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar 1.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 2. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. 3. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. 4. Man qalaha fi maradihi. Barang siapa yang mengucapkan 4 kalimat ini ketika dia sedang sakit, thumma mata, lalu dia mati setelah itu, lam tat'amhun nar, maka dijamin selamanya dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Jadi bapak-bapak yang kena Covid takut mati nih, ya. Bakal jangan-jangan mati dah gua. Baca 4 kalimat itu. Maka tidak akan dibakar oleh api neraka. Orang Islam itu simple, Bapak Ibu. Kita sholat maghrib, dosa kita dari asar hapus. Kita sholat isya, dosa dari maghrib ke isya hapus. Kita sholat subuh, dosa semalam sampai subuh hapus. Kita sholat zuhur, dosa dari pagi sampai zuhur hapus. Simple orang Islam itu. Ngapa kita mencari surga dengan cara membantai, menghalalkan darah? Nggak ada guna yang kayak gitu. Justru yang demikian betul-betul ngerusak. Satu hal lagi terkait dengan, sekali lagi, politik tarik ulur Amerika Serikat adalah politik monster. Amerika sengaja menciptakan monster yang nama monsternya ISIS, nama monsternya Taliban, nama monsternya Al-Qaeda. Tujuannya apa? Untuk merusak habitat monster itu sendiri. Ya kalau Amerika itu bikin monster tapi ditaruhnya di Washington DC, ya nggak apa-apa, urusan dia, Pak. Ancur-ancurlah Washington DC itu. Umpama dia bikin monster dinosaurus gitu ya, ditaruhnya di New York. Ya New York itulah yang hancur, nggak sampai negara kita. Tapi masalahnya Amerika bikin monster tidak ditaruh di negaranya, tapi Amerika bikin monster ditaruhnya di negara-negara muslim untuk menghancurkan habitatnya sendiri. Makanya Al-Qaeda, Taliban, ISIS adalah monster yang mereka ciptakan untuk menghancurkan negara muslim itu sendiri. Sampai hari ini Usamah bin Laden itu masih misteri. Benar nggak orang itu dibunuh Amerika, Pak? Alasan Amerika apa? Mayatnya dibuang ke laut katanya. Biar kemudian dia tidak dikultuskan. Saya mikirnya sebaliknya. Jangan-jangan dia memang orang Amerika. Kan gitu. Cara menyelamatkannya begitu. Agar Amerika punya alasan masuk Timur Tengah kan. Dibikinlah boneka namanya Al-Qaeda tersebut, Bapak Ibu. Memang sengaja dibikin sedemikian rupa. Amerika kan selalu ingin punya alasan yang benar untuk masuk ke negara-negara muslim. Ini yang terpenting yang perlu saya tegaskan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi jangan mau diperdaya. Sudah baguslah Indonesia Raya tercinta ini, Pak. Kita berkompetisi secara sehat, kan begitu? Kita hidup di alam demokrasi yang ada. Kita berdakwah memperbaiki satu sama lainnya. Ada yang nyeletuk sama saya, Ustaz, kalau pemerintahnya korupsi gimana? Ya kalau dia korupsi ya dosa dia tanggung sendiri. Karena begitu